Oke, silakan duduk, kita akan mulai. Mbak Regina, ayo segera duduk. Kita akan berdoa terlebih dahulu, ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang online, semoga bisa melihat saya agak miring ya, karena kameranya di sini. Coba, semoga saya kelihatan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik, selamat datang di kuliah Machine Learning. Kuliah ini di pagi hari, ya. Jadi tidak ada excuse. Anda harusnya tidak punya pikiran berat karena masih pagi hari. Pak, ngantuk Pak? Ya, kita usahakan. Pendekatan kuliah ini agak berbeda ya teman-teman. Kita ada di lab. Jadi setelah materi, Anda akan mencoba ngoding. Ya, nah coding ini nanti kita ada yang bagiannya step by step, ada yang bagiannya nanti dibantu AI. Tapi yang lebih penting bukan soal dibantu AI atau tidak, tapi kalian mengerti urutan daripada codingannya. Ya, banyak sekali mahasiswa begitu masuk tesis, lalu sidang tesis, ya sidang tugas akhir skripsi, kakak angkatan kalian semua pada jumpalitan. Loh, kodenya ditanya, wah nggak bisa. Ya, bagi yang harusnya dapat A jadi A minus. Bahkan salah satu mahasiswa bimbingan saya dapat B. Wah, saya tadi sore saya kaget. Wah, kamu gimana? Padahal penguasaan coding itu sangat penting. Ya, jadi kita akan belajar juga penguasaan coding di sini. Ya, oke. Kita akan baca sedikit deskripsi course-nya. Kita paham machine learning konsep, targetnya, bagaimana machine learning bekerja, challenges, ya. Kita akan belajar tentang variabel, distribusi, teknik tuning, ya. Dan kita akan belajar tentang teknik-teknik seperti regression, classification, clustering. Sebenarnya saya ngajar nggak perlu slide, karena machine learning itu dari saya bangun tidur sampai tidur lagi itu sudah puas saya. Anda tanya apa aja hari ini yang katakan saya bisa jawab. AI kalah, karena saya punya experience. AI cuma punya pengetahuan, dia nggak punya experience. Ya, saya baru bangun tidur nih. Ada tanya sama saya, Pak, rumus regresi logistik apa? Y sama dengan 1 dibagi 1 plus 1 per E pangkat X. Ada E nya. Anda tanya, saya bisa jawab, ya. Tapi for the sake of visualization, kita akan pakai slide. Teman-teman, kuliah machine learning adalah kuliah yang menjadi kuliah penentu Anda mau kerja apa nantinya, ya. Ini seperti kuliah apa? Seperti kuliah RPL. If you like it, you will live by it. Anda tanya semua kakak kelas Anda yang sekarang udah sukses, belum lulus sudah pada kerja, ya. Anda tanya kakak kelas Anda, James, Nicholas, yang pulang dari Kanada siapa namanya, Ian, ya. Machine learning adalah titik mereka, bukan AI. Kalau AI masih terlalu panjang, 4 SKS. Machine learning 2 SKS tapi tugasnya banyak, tanya jawabnya banyak. Saya memastikan setiap Anda ngerti. Jadi kalau Anda cuma pengen masuk kelas kejar absen, pasti
pasti untuk kali ini Anda masih dapat C. Walau kuliah Pak Venture terkenal dapat nilainya bagus katanya, nggak tahu nih. Ada yang semester lalu kuliah saya ada nggak? Semester lalu dari kuliah saya, udah keluar nilai kan belum? Belum ya? Wah, lihat. Ya. Tapi kalau di kuliah ini mohon maaf, kalau Anda nggak bisa jawab pertanyaan saya di Budi, Anda udah pasti C. Ya. Mulai minggu depan itu Anda harus sudah baca materi dulu. Ya. Pertama adalah Anda tidak buka laptop. Jadi sekarang buka laptop, tutup laptopnya sekarang juga. Anda harus buat catatan dan alat tulis. Kalau nggak punya, pinjam teman. Kita akan pakai komputer di lab untuk hands on, jadi tidak pakai laptop masing-masing. Kalau Anda nggak suka pakai catatan, Anda boleh pakai handphone, boleh pakai tablet. Ya, tapi saya tidak tahu apakah mengetik dengan menulis mana yang lebih ingat. Pengalaman saya menulis itu lebih ingat daripada mengetik di handphone atau tablet. Oke, jadi silakan pakai handphone atau tablet kalau Anda prefer itu. Karena saya nggak bisa menampik kalau Anda malas bawa kertas. Mulai minggu kedua, Anda wajib membaca materi sebelum masuk. Jadi setelah masuk kita berdoa, Mas Ian. Saya langsung tanya jawab. Paham? Anda harus menjawab. Mas Pandey, harus apa? Salah nggak apa-apa. Paham Pandey? Nama kamu siapa yang kuning? Arya. Harus menjawab. Salah nggak apa-apa. Ya, baik benar maupun salah, saya nggak peduli. Tapi kalau salah kan nggak mungkin kebangetan. Harusnya sudah punya bayangan. Kalau saya tanya, oke, hyperparameter tuningnya regresi logistik apa? Oh itu Pak, iterasi, learning rate, nah itu. Nggak mungkin jawabannya kue cubit, risoles nggak mungkin. Jadi kalaupun Anda salah, nggak apa-apa, pasti ada arahnya. Mengerti Mas? Namanya siapa? Jaden. Jadi kalau saya tanya dengan minggu kedua harus menjawab, nggak boleh diem. Belakangnya Arya siapa namanya? Steven. Harus menjawab Steven. Harus jawab. Tapi kamu nggak mungkin ngarang juga jawaban kamu, pasti kamu berusaha mengingat apa itu kalau kalian lupa baca materi. Nggak mungkin saya jawab hyperparameter ada jawabannya risoles, arem-arem, nggak mungkin. Ya, saya mau sharing. Ada mahasiswa bimbingan saya, mahasiswi. Saya kasih nilai A tesis. Saya kecewa banget sama penguji di sini, parah. Dia keluar dapat A minus. Kok bisa? Saya sampai telepon. Dia nangis, terus story nangis. Iya Pak, karena pertanyaannya setiap kali bertanya saya lagi mencoba menjelaskan karena saya terbata-bata seperti arahan Pak Venture, saya harus lebih percaya diri. Dia nggak percaya diri. Ternyata langsung penguji kat, wah saya kecewa. Jadi makanya itu saya ajarin kalian, nggak ada percuma kalian selama ini bersembunyi di balik topeng AOL tugas kelompok. Nanti mesin nanti juga kelompok. Ketika tesis Anda ditanya individu, yang itu kan cewek dia sendiri, yang cowok 2, yang satu dapat A minus, yang satu dapat B, bayangin. B 8 SKS B akan masuk dalam transkrip seumur hidup. Udah capek-capek bayar mahal minus, berjuang mobility, internship, tesisnya dapat B. Kalau itu ya sudahlah, kalau yang cowok. Kalau yang cewek dia kerja keras. Dia bangun aplikasi sendirian, aplikasinya besar, bukan machine learning, TA-nya bukan machine learning. Saya kasih A-nya penuh, nilai maksimum 100 saya kasih 96 dia, tapi dia jatuh. Kenapa? Ada dia nggak bisa tanya jawab. Memang betul, saya waktu simulasi dengan dia, saya bilang kamu terlalu terbata-bata, santai, jawab dengan runut, dengan ini dia nggak bisa. Jadi kalau selama ini nggak berani menjawab, harus menjawab. Saya akan paksa, paham? Karena saya nggak mau kecewa kayak ini. Karena kecewa dengan diri kalian sendiri. Percaya sama saya, karena kecewa dengan diri kalian sendiri. Aku tuh dulu bisa ya. Pak Venture tuh udah ngarahin hal-hal yang bakal berguna di tempat kerja. Pak Venture tuh bahkan bakal nge-skip materi kalau itu nggak penting untuk kerjaan. Saya akan nge-skip materi nggak penting di industri, saya akan skip.
Kalian harus berani, kesempatan kalian laboratorium ini. You can do it, you can. Yang dapat A minus sama B yang di kelompok itu yang tadi malam saya dapat kabar, yang A minus ini kelihatannya masih kalah sama B deh secara ketimbangan. Tapi yang B ini ketika tanya jawab ternyata dia nggak bisa. Mungkin dia punya jawabannya tapi dia nggak bisa nyampein. Pak, nggak fair banget, nggak bisa itu hidup, kita bakal dijudge by itu loh. Really, kita bakal dijudge by itu. Bisa presentasi atau enggak? Tapi Pak, saya dunia IT Pak, kan dunia IT ngobrol sama komputer. Nggak perlu bisa presentasi, bisa komunikasi dengan atasan. Iya, kamu tetap bisa dapat pekerjaan bagus, tapi kamu bakal selamanya stuck di situ. You will become senior programmer and that's it. Your title is senior programmer. Your friend, which is less smarter than you, yang lebih tidak pintar daripada kamu, tapi dia bisa membawa dirinya dengan baik. This year he became manager. Do you understand what I mean? Loh, nggak apa-apa. Kalau kan ternyata, Pak, I think I enough with this title and this salary. Oh oke, that's it. Nggak apa-apa. Kalau kamu merasa cukup dengan kepintaran, jago programming doang, ya sudah. Tapi ingat loh, teman-teman kamu naik step by step. Setiap tahun naik. Masa kamu nggak pengen naik juga? Gitu ya teman-teman. Tahun lalu saya terbit 5 paper internasional. Tahun ini saya dituntut sama istri saya 12. 1 bulan 1 penelitian internasional. Bukan Bu Vio, istri saya. Ya, karena anak saya mau SMA tahun depan. Cari uang yang banyak. Untuk saya ketemu istri yang kayak gini ya. 12 paper, kemarin 5 paper itu saya udah mau pingsan. Masuk rumah sakit akhir tahun kalau ada yang tahu. Isi saya, nggak apa-apa. Betul, isi saya tuh menganut kalau nangis lebih baik nangis di rumah yang megah, nangis di Mercedes-Benz daripada nangis di angkot. Do you get what I mean? Yes, of course. Siapa di sini mau nangis di angkot, Mas? Lu nangis di parkir tapi mobil Bentley, man, come on, man. Beda. Tetap depresinya sama, rasa sakitnya sama. But then you got something. Even if you die someday, struck by lightning, ya kamu meninggalkan sesuatu untuk keluarga kamu. I get it, betul sih. Papa saya juga gitu. Papa saya calon profesor, sampai akhir hidup berjuang untuk dapat profesor. Tapi karena papa saya sudah tua banget, almarhum papa saya akhirnya dipanggil Tuhan, dia belum sampai dapat profesor. Nah adik saya sama saya ini sekarang lagi bersaing, mana bakal dapat profesor duluan. Ya, adik saya juga dosen, tapi di Surabaya. Jadi teman-teman ini semua bergantung. If you cukup segini aja nih. Tapi tadi malam kecewa banget anak itu. 8 SKS dapat B. Aku cuman gimana ya? Saya kira gimana gitu ya. Sorry. Makanya teman-teman, ini baru ini nggak ada di slide. Ini ada di materi baru yang baru saya upload tadi pagi ya. Anda lihat di session 1 namanya materi new. Pengantar ini baru. Ya baca ini baik-baik. Ya kita akan mulai coba di sini. Saya selama ini kan mahasiswa sudah skip dah kalau nggak terlalu ngerti. Tapi setelah saya lihat kenyataan tesis di sini, itu lebih hard. Even if you go to mobility to Jakarta and Bandung, you will get examiner from Semarang. Dan ternyata Semarang sama kayak Bandung gitu nilai pengujinya, ya teman-teman. Jadi kalian harus bertahan dengan itu. Oke. Hari ini konsep machine learning kita akan ngerti sedikit dataset, ya. Lalu perbedaan supervised learning dan unsupervised. Oke. Sebelum mulai, tadi kita baru pengantar saja, udah panjang lebar. Ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada? Tidak ada? Oke. Sekali lagi, no laptop. Ya, kalau buka HP, tablet boleh. Pertama, ini ada 2 paper keluar di jurnal internasional. Bidangnya Bu Ade ya. Bu Ade kan bidang kesehatan. Kalau saya bidangnya cyber security. Nah, kita baca ya. Ini paper tahun 2024. Aplikasi atau penerapan algoritma machine learning untuk mengidentifikasi serological predictor. Ini apa? Ini tentang gen. Gen apa? Tanda gen. Kalau Anda udah belajar di informatika bareng Bu Ade, tanda gen di dalam virus COVID dan apa dampaknya. Penulisnya sejibun, ya, tapi judulnya machine learning algorithm. Mungkin dari penulis bejibun ini kebanyakan orang biologi, orang
Orang IT nggak mungkin cuma 2 dari sekian banyak orang ini. Karena machine learning algoritma nggak susah. Yang susah nemuin ininya, sama ininya. Oke? Berikutnya brain tumor, wih, sadis. Brain tumor detection, ini salah satu penelitian saya sebelum saya pindah ke Semarang. Jadi ada mantan mahasiswa saya menghubungi saya, namanya Elangel. Dia salah satu mahasiswa terpinter, mau direkrut sama BINUS Bandung jadi dosen, dia nggak mau. Tahu nggak kerjanya di mana? Kerjanya itu di salah satu real estate terbesar di Indonesia, itu apa ya? Yang kayak nama orang Agung Sedayu ya? Tahu Agung Sedayu? Dia kerja di situ. Ah, lu lulusan komputer sains kok kerja di Agung Sedayu? Ya Pak, saya data analytics ininya Pak real estate. Oh gila, luar biasa. Nah dia menghubungi saya, dia bilang, Pak saya pernah penelitian mandiri Pak tentang brain tumor karena punya saudara kena brain tumor. Oh oke. Terus gimana Pak Venja? Saya mau collab sama Bapak. Loh, dia udah jadi mantan mahasiswa dan dia ingat kerja di Agung Sedayu Group loh. Ya. Nanti ada cari Google Scholar, cari yang paper namanya sama Elangel. Ya. Nah, kemudian tahun lalu kita collab. Jadi saya tuh 4 bareng dia 1. Total 5 penelitian. Nah, jadi teman-teman, bahkan if you udah graduate, kalian pengen lanjutin penelitian, Anda bisa ajak dosen-dosen aja. Pak Rizky, Pak Dimas, Pak Venja, Bu Vio, gitu ya. Kalau kalian merasa aku masih pengen di situ, saya nggak tahu tuh dia bakal ambil S2 LPDP nggak. Saya udah bilang kalau kamu butuh rekomendasi, saya bisa kasih rekomendasi, ya, entah ke Singapura atau Amerika. Nah ini penelitian yang menarik ya. Pakai apa? Pakai deep learning juga, ya, machine learning dan deep learning. Nah dari bidang ini, bidang machine learning yang seperti ini, coba deteksi. Kita sekarang hidup di dunia machine learning yang bukan deteksi tapi generation. Artinya apa? Bisa menjawab. Kalau tadi dia cuma apa sih? Cuma untuk deteksi doang teman-teman baca, atau penerapan aja, mencari tahu severity, ya, keparahan dan apa akibatnya. Kalau yang ini cuma untuk deteksi doang. Cuma itu. Jadi gimana Pak? Kayak gini, misalnya kayak gini. Ada 2 wajah, mana yang Pak Prabowo, mana Jokowi, gitu ya. Ada 2 wajah, mana wajah Sambo, mana wajah Bahlil, gitu ya. Ada 2 wajah, ya kan? Wajah yang satu siapa? Jadi machine learning itu cuma kayak gitu doang, ada loh Regina, ngerti? Cuma ini 2 wajah, ini siapa sama siapa, deteksi. Tapi machine learning sekarang sudah bisa generation. Anda tanya, siapakah orang yang bertanggung jawab terhadap MBG keracunan? Nah, dia pasti akan menjawab, ya, mungkin keluar nama-nama yang familiar, ya, bagi Anda. Tapi intinya adalah sekarang machine learning udah bisa kayak gini, karenya udah bisa gini. Tapi yang selain sebelumnya masih tetap berkembang. Nah, penelitian saya juga mau arah ke sini, sedang. Jadi salah satu kakak angkatan kalian itu kan namanya Muzakir sama Jib, ya, 2 mahasiswa yang males banget di kelas. Ya, Anda boleh cerita, kok Vici bilang kalian berdua males, tapi mereka pinter. Jadi beda nih kalau saya diskusi sama mahasiswa biasa, 30 menit kita dapat satu hal insight gitu. Sama mereka 5 menit, mereka punya insight. Ya, kita lagi collab paper mau ke Las Vegas. Ya, jadi kita nggak tahu tahun ini beneran jadi Las Vegas ya. Jadi targetnya Singapura dulu, Las Vegas. Jadi teman-teman mereka berdua malas. Mungkin di kelas mereka lebih banyak tidur. Tapi kalau di luar kelas ngobrol sama saya seru. Ya, jadi masih berkembang. Ilmunya bergeser ke sini. Jadi dari yang cuma deteksi doang, kita bisa nggak sih generate sesuatu? Gitu. Mereka penelitian terakhir sama saya Abdullah Muzakir sama Jib itu tentang deteksi pakai LLM. LLM itu yang GPT Gemini, Claude itu LLM generation. Jadi bukan hanya memprediksi deteksi tapi memberikan alasan. Oh mantap ya, jago tuh. Udah rilis paper internasional 1. Nah, nanti ini kita mau penelitian lagi. Jadi teman-teman, peluang banyak di kuliah machine learning ini. Tiap minggu kita bakal buat sesuatu yang kecil-kecil, ya. Tapi kalian pasti merasa nanti kecapean. Nanti kita pelan-pelan. Kalau kalian merasa kecapean, nanti beritahu saya biar nggak burn out ya. Kita akan coba. Next.
Ya, AI dan machine learning. Nggak penting. Nah, ini yang penting ya. AI adalah bidang ilmu yang berusaha meniru kecerdasan manusia dipindah ke mesin. Machine learning subset dari AI, subfield dari AI. Jadi AI dan machine learning berbeda. Ya, belum kuliah Pak Venture. Enggak. Machine learning bagian dari AI. Saya sudah jelaskan di AI bahwa manusia itu tidak hanya bisa belajar, betul nggak? Bisa. Belajar itu maksudnya baca buku, Mas. Baca buku. Tapi kan kita juga melihat ada api, cik, panas, betul nggak? Ya udah cukup gitu dong kan? Kita udah tahu api itu panas, betul nggak? Nggak perlu baca buku. Paham nggak maksud saya? Berarti kita reaktif. Apalagi dari lahir kita bisa nangis ya. Pernah nggak kita nangis dalam kandungan? Berarti waktu lahir kita nangis, kita melakukan sesuatu yang nggak pernah kita lakukan selama 9 bulan kita mulai berada dalam rahim ibu kita, betul nggak? Jadi gini, jadi manusia itu kecerdasannya banyak. Kecerdasan belajar salah satunya. Nanti ada kecerdasan yang reaktif, ada kecerdasan yang reasoning. Artinya nggak perlu belajar, tapi dia punya pemikiran rasionalitas, gitu ya. Nggak belajar, rasionalitas aja. Ya, dia nggak perlu belajar. Yang dia tahu adalah kalau aku baik, aku minta jajanan sama ortuku dibeliin. Tapi kalau siang ini aku banyak ngambek sama nangis, kalau aku malam minta jajanan pasti gak dibeliin, betul kan? Nah, itu reasoning. Jadi manusia itu banyak banget facet yang disebut cerdas. Machine learning. Nah, sekaligus yang kita turun ke bawah ya. Ini kalau di Bandung kuliah sendiri, di Semarang gak ada kuliahnya. Jadi machine learning ini adalah mesin bisa belajar dari data. Salah satu sub bidang machine learning adalah yang pakai neural networks. Gitu. Semua yang pakai neural networks disebut deep learning. Udah itu aja. Jadi machine learning tekniknya banyak. Regresi linear, regresi logistik, decision tree, random forest, XGBoost, banyak banget ya. Nah, tapi ada satu yang neural network. Neural network ini punya banyak anak, banyak cucu. Kumpulan yang pakai neural network disebut deep learning. Jadi deep learning adalah sub-subnya AI. That's it, selesai. Sepertiga materi kita selesai. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kita lihat ya tabel perbandingannya. AI itu ya memang simulasi human intelligence. ML ya cuma belajar dari data. AI goalnya kompleks. Kalau kita nggak terlalu kompleks yang machine learning. AI adalah broader field yang lebih luas. ML adalah subfield. AI untuk solve complex task, kalau ini bisa harus spesifik. Ya. Wide scope, limited scope. AI work with all type of data, structure, semi-structure, unstructured. Kalau ML cuma bisa structured sama semi-structured. Jadi unstructured agak susah. Jadi kalau berantakan gitu nggak bisa, harus AI. Berantakan banget itu harus AI. Tapi kalau semi gitu, semi structured ya agak ada yang terstruktur. Kalau ada bingung struktur itu kayak tabel atau SQL. Tahu SQL? Baru ujian database tau? SQL, tabel SQL atau tabel biasa. Nah itu namanya structure. Kalau semi structured itu tabel tapi nanti bagiannya kacau. Nah itu semi structured. Kalau unstructured itu ya unstructured. Ya tidak terstruktur sama sekali. Kumpulan tulisan yang kalian buat puisi. Ada pertanyaan mas? Oh enggak, saya pikir angkat tangan ada pertanyaan. Unstructured itu apa aja? Pak Vinci mau cek, itu juga unstructured. Kalian rekam jadi audio itu unstructured. Makanya cuma AI yang bisa ngomong. Ya. Oke, next. Kita ke materi selanjutnya. Oh, sebelum itu join group, please. Semua informasi ada di sini. Kalau saya tidak bisa datang, ya, Anda ke sini. Seperti biasa, kalau Anda mau izin, kabari saya. Ya, yang pasti kalau izin, ya tetap tidak masuk. Tapi kalau Anda perlu bantuan, saya bantu absen. Semester lalu di akhir ada seorang mahasiswa kontak saya, minta bantuan absen. Nah, saya tanya,
Dulu waktu kamu nggak masuk, kamu WA saya kan? Nggak Pak, saya nggak bantu. Tapi ada satu lagi mahasiswa yang kontak saya, karena dulu waktu dia tidak masuk, dia sudah kabari saya bantu dia untuk urus ke LSC. Ingat, saya hanya akan bantu kalau Anda absen. Paham Mas?